diri. Kita akan mulai presentasi pada pagi hari ini. Kita mulai dengan doa. Doa dengan agama masing-masing dipersilakan. Amin. Halo Pak Dan dan teman-teman, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan korporasi dan tanggung jawab. Next. Korporasi adalah badan usaha yang sah atau badan hukum. Secara lebih rinci, korporasi merupakan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Dalam korporasi terdapat banyak pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, seperti karyawan, manajer, dan pemegang saham. Dalam menjalani tugasnya, manajer di setiap departemen harus melaporkan sesuai dengan yang terjadi, sehingga setiap manajer dapat mempertanggungjawabkan pelaporannya. Tanggung jawab korporasi. Dalam pandangan manajemen modern, laba adalah suatu alat untuk mencapai tujuan dan bukannya merupakan tujuan itu sendiri. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara langsung maupun tidak langsung harus berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Next. Jessica masih ke-mute, Jess. Kemudian ada CSR. Dalam mencapai tujuannya, perusahaan seharusnya tidak hanya mencari laba, tetapi juga harus memperhatikan dan mempertanggungjawabkan lingkungan sosial di sekitarnya, sehingga muncullah CSR. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Next. Kemudian dalam CSR itu ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori stakeholder. Seperti namanya, teori ini akan berfokus pada stakeholder perusahaan. Stakeholder didefinisikan sebagai sebuah organisasi grup atau individu yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi tujuan organisasi tersebut. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, serta hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya, yang dalam hal ini terdiri atas pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya. Next. Stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Contoh dari internal stakeholder adalah manajemen, marketing, desainer, manufacturer, expert, sales, dan lain-lainnya. Kemudian ada pihak eksternal seperti vendors, konsultan, association, citizen action group, dan lain-lainnya. Next.
Teori stakeholder memiliki pendekatan New Corporation Relation yang menitikberatkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar atau eksternal perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Perusahaan tidak lagi mengeksklusifkan dirinya daripada stakeholder, sehingga dengan pola hubungan arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan atau sustainability development. Next. Yang kedua ada teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan validasi dari masyarakat di mana perusahaan berada. Jadi perusahaan akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Sehingga legitimasi dapat mengalami pergeseran seiring dengan perubahan lingkungan dan masyarakat tempat perusahaan berada. Next. Karena perusahaan akan terus berupaya untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dari tempat perusahaan berada. Jika terdapat gap norma antara perusahaan dan lingkungan sosial di sekitarnya, maka akan sangat berdampak pada kemampuan perusahaan dalam melanjutkan kegiatan usahanya. Dan jika operasi perusahaan sesuai dengan harapan masyarakat, maka akan terjadi kesesuaian, termasuk kesesuaian pada nilai sosial dan norma. Sehingga pengungkapan CSR dapat menjadi media komunikasi yang diharapkan dapat memperbaiki legitimasi perusahaan, meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan mendatang, dan memastikan going concern perusahaan. Next. Untuk yang selanjutnya ada teori triple bottom line. Teori ini biasa disebut sebagai triple P, yaitu People, Profit, and Planet. Untuk people itu maksudnya perusahaan memedulikan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Nah, people itu berarti mengacu pada praktik bisnis yang dilakukan perusahaan itu harus menguntungkan dan adil untuk tenaga kerja, modal manusia, dan masyarakat. Kemudian untuk profit, itu maksudnya perusahaan itu berupaya untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi mengacu pada praktik bisnis pada akan berdampak pada sistem ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu planet. Planet maksudnya kemampuan perusahaan dalam menjaga kelestarian alam atau bumi. Artinya praktik bisnis yang dilakukan oleh organisasi itu tidak membahayakan bagi lingkungan. Kemudian ada teori yang selanjutnya yaitu piramid teori. Nah, pada piramid teori ini tanggung jawab sosial itu terbagi menjadi 4. Yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropis. Nah, di bagian dasar piramid itu ada tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab utama, karena perusahaan itu harus menghasilkan laba supaya bisa memenuhi kewajiban terhadap pemilik dan pemegang saham. Kemudian di atasnya yaitu ada legal responsibilities atau tanggung jawab hukum. Nah, tanggung jawab hukum ini maksudnya perusahaan harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, selain memenuhi hukum dan regulasi yang berlaku, perusahaan juga diharapkan melakukan tanggung jawab etis atau ethical responsibilities. Nah, tanggung jawab etis ini diperlukan untuk merangkul kegiatan dan praktik yang diharapkan atau dilarang oleh masyarakat, meskipun tidak tertulis secara hukum atau undang-undang. Nah, kemudian di paling puncak piramida itu ada tanggung jawab filantropis. Nah, tanggung jawab filantropis ini biasanya diwujudkan dalam sumbangan amal, pembangunan fasilitas rekreasi untuk keluarga atau karyawan, kemudian dukungan untuk sekolah setempat atau sponsor acara seni dan olahraga. Tanggung jawab filantropis ini sifatnya sukarela.
Artinya hanya dipandu oleh keinginan bisnis untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang tidak diamanatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Cynthia. Ya, terima kasih Sabila. Kejahatan korporasi. Kejahatan dengan pelaku korporasi merupakan kejahatan dengan modus operasi yang baru yang sangat berbahaya jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu pelaku atau perorangan. Korporasi merupakan suatu badan hukum yang diakui keberadaannya sebagai subjek hukum. Badan hukum di sini berarti badan usaha yang mendirikan dengan memiliki pengaturan yang jelas tentang pengurusan pembagian keuntungan atau beban kerugian serta pertanggungjawaban yang jelas. Badan usaha yang terbentuk badan hukum antara lain adalah koperasi, yayasan, perseroan terbatas atau PT. Kehadiran korporasi dalam masyarakat dapat dipahami baik dari sisi sosial maupun sisi ekonomis. Sisi sosial memandang lahirnya korporasi sebagai anggota masyarakat baru walaupun beranggotakan individu yang seketika itu juga menjadi anggota masyarakat. Korporasi dari sisi ekonomis dipahami sebagai upaya anggota masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin terbatasnya sumber daya alam yang berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya manusia, memaksa tiap individu untuk bergandeng tangan memecahkan kebutuhan bersama. Hadirnya korporasi tetap tidak dapat dihindari mengingat berbagai macam kebutuhan dan pemahaman akan pentingnya kebersamaan dalam semangat koordinasi mengisi hati tiap individu sehingga mendorong mereka bekerja sama. Next. Untuk selanjutnya adalah studi kasus dan pembahasan. Next. Yang pertama adalah PT Natural Persada Mandiri. Penanganan kasus tindak pidana pertambangan di Sulawesi Tenggara oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri terus mengundang perhatian berbagai elemen di daerah tersebut. Dalam kasus ini, Mabes Polri telah menetapkan 3 tersangka yang salah satunya adalah Direktur Utama yaitu PT Natural Persada Mandiri atau singkatannya NPM. PT Natural Persada Mandiri adalah konsultan geologi dan pertambangan yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan keahlian manajemen dan layanan kontrak pengeboran yang memenuhi standar internasional industri pertambangan. Ketiganya merupakan pimpinan perusahaan yang melakukan joint operasional dengan PT Bososi. 3 pemimpin perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena terindikasi melakukan tindak pidana pertambangan dan kehutanan saat mengolah tambang nikel di kawasan PT Bososi. 3 perusahaan tersebut diduga menambang di kawasan hutan lindung serta mengolah tambang di luar kawasan IUP PT Bososi. Next. Untuk pembahasannya, Sulawesi Utara adalah wilayah banyak kandungan nikel di Indonesia. Potensi cadangan nikel paling banyak di Sulawesi Tenggara, Tengah, dan Maluku Utara. JO atau Joint Operation adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih perusahaan yang melakukan aktivitas tertentu dalam waktu tertentu. Dalam kasus ini, PT Natural Persada Mandiri terbukti melakukan tindak pidana korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Perusahaan ini melakukan kejahatan korporasi organized crime, yaitu korporasi yang terdiri dari anggota yang saling terkait dalam kerjasama, walaupun bergerak dalam fungsi yang berbeda dan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Sebagaimana dakwaan pertama, pasal 89 ayat 2 huruf A junto pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Berdasarkan putusan nomor 922 K/Pitsus LH garing 2021 memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh Niko Fernandus Sinaga. Oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa
disita jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dimaksud. Kejahatan korporasi ini tentunya juga merugikan masyarakat sekitar pertambangan. Banyak yang tercemari oleh polusi tersebut dan mempengaruhi kesehatan mereka. Selain itu juga kerusakan hutan sebagai sumber kehidupan, baik kerusakan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Next. Untuk studi kasus yang kedua yaitu ada dari PT Unilever. Nah, seperti yang kita tahu, PT Unilever kan produknya banyak sekali untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, PT Unilever ini menjadi salah satu pelaku usaha yang menggunakan bahan baku yang bersumber langsung dari alam dalam sebagian besar produk yang diproduksinya. Nah, sebagai kasusnya itu kita akan membahas program-program corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT Unilever. Yang pertama ada Public Health and Education Program. Nah, di program CSR ini berfokus pada kebersihan dan kesehatan dalam masyarakat. Jadi, PT Unilever itu mempromosikan gaya hidup sehat di dalam masyarakat dan mengurangi kematian dan angka orang sakit yang disebabkan oleh diare dan malaria. Kemudian menyediakan akses sanitasi yang lebih baik dan perubahan perilaku masyarakat dengan mendorong mereka untuk menjalankan gaya hidup sehat. Kemudian program yang kedua ada Humanitarian Aid Program. Program ini berfokus pada bantuan kemanusiaan pasca bencana alam. Jadi Unilever ini bekerja sama dengan beberapa organisasi seperti Indonesia Peduli, Peduli Bengkulu, dan Berbagi untuk Indonesia dalam mengumpulkan dana dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana alam pada masa gawat darurat dan rekonstruksi. Nah, beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu mendirikan sekolah berstandar internasional pasca gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004, kemudian mendirikan fasilitas publik berupa 5 puskesmas, 1 balai masyarakat, dan 1 taman kanak-kanak pasca gempa 27 Mei 2006 di Yogyakarta, kemudian mendonasikan berbagai produk dan mendirikan dapur umum dan memproduksi 3.000 nasi bungkus selama 5 hari saat banjir besar melanda di Jakarta pada tahun 2007. Kemudian ada program yang ketiga yaitu Small Medium Enterprise Development Program. Di program ini dilakukan dengan bekerja sama dengan UGM atau Universitas Gadjah Mada. Jadi Universitas Gadjah Mada itu yang menyediakan ahli pertanian untuk pendampingan para petani. Kemudian Unilevernya memberikan jaminan pasar dengan komitmen membeli komoditas petani dengan harga yang disepakati bersama dan menyalurkan bantuan sarana produksi bagi para petani yang membutuhkan melalui koperasi petani. Kemudian yang terakhir ada Environment Program. Program ini berfokus pada masalah lingkungan, terutama masalah sampah. Pertama kali dilakukan di Surabaya dengan tema Surabaya Green and Clean. Jadi masyarakat itu dididik mengenai pemilahan sampah organik untuk kompos, sedangkan sampah anorganik untuk didaur ulang. Nah, sebagai hasil dari program ini, Kota Surabaya memperoleh penghargaan internasional Energy Globe Award karena dinilai berhasil menyelamatkan Sungai Brantas. Environment program ini juga dilakukan di Jakarta pada tahun 2006 dengan tema Jakarta Green and Clean. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada 4 sesi pertanyaan dan setiap sesi terdapat 3 penanya. Silakan angkat tangan. Silakan Selina. Perkenalkan, nama saya Selina Minumurti, NIM belakang 36. Saya ingin bertanya, apa fungsi CSR bagi kelangsungan bisnis? Terima kasih. Halo, bisa diulang? Apa fungsi CSR bagi keberlangsungan bisnis? Oke, terima kasih. Kemudian
Cetalia Indah Nugroho. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Talia dengan NIM belakang 35. Saya ingin bertanya, CSR kan wajib untuk perusahaan nih. Kalau memang iya, dasar hukumnya apa ya? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Joanna Dara Valentina. Ya, saya Joanna dengan NIM belakang 29. Laporan CSR diarsipkan di mana ya? Apa hanya disimpan oleh perusahaan saja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan berdiskusi sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Joanna. Laporan CSR itu diarsipkan di mana dan apa hanya disimpan oleh perusahaan saja? Laporan CSR ini dapat dilihat di laporan keuangan tahunan perusahaan. Laporan keuangan tahunan perusahaan ini dapat kita dapatkan di internet di IDX itu. Terus dalam laporan tersebut itu akan dijelaskan apa saja CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Apa menjawab, Joanna? Oh, iya, terima kasih Jessica dan kelompok. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Selina. Pertanyaannya adalah apa fungsi CSR bagi keberlangsungan bisnis? Ada 5 fungsi, yaitu yang pertama meningkatkan citra perusahaan. Melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat. Lalu yang kedua adalah memperkuat citra atau brand perusahaan. Melalui kegiatan memberikan produk knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan. Lalu yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Melaksanakan kegiatan CSR
perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri. Jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan cara pemangku kepentingan tersebut. Yang keempat, membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan kooperatifnya sehingga dapat membedakan dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang beda, akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global. Itu Selina, gimana? Apakah ada sanggahan atau pertanyaan? Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk jawaban dari pertanyaan Cetalia, apakah CSR itu wajib? Ya, wajib. Dasar hukumnya, kalau di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, itu di sana di pasal 74 itu disebutkan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ada juga di peraturan pemerintah tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pada pasal 2 disebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apakah sudah menjawab, Cetalia? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama, C. Sekian sesi 1 kami akan diakhiri dan kemudian kita akan melanjutkan sesi 2 dengan 3 penanya. Yang pertama, C. Maria Clarita. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Clarita dengan NIM belakang 23. Angkatan 18. Saya ingin bertanya, apa perbedaan tanggung jawab etis dan tanggung jawab filantropis ya? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada Anita. Oh, Anita ada di kolom chat ya. Terima kasih Anita. Kemudian ada Vidya Paramita. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vidya Paramita dengan NIM 1219126. Saya ingin bertanya, menurut kelompok, apa yang menyebabkan adanya kejahatan korporasi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan berdiskusi sebentar.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vidya, yaitu apa yang menyebabkan adanya kejahatan korporasi. Jadi kejahatan korporasi itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah profit oriented, yaitu variabel ini menjadi variabel terbanyak yang mempengaruhi korporasi melakukan kejahatan. Setiap korporasi didirikan untuk memperoleh keuntungan, hanya saja tidak sekedar keuntungan yang biasa-biasa saja, melainkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya inilah yang memotivasi korporasi untuk melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana. Lalu yang kedua, adanya kontradiksi kebutuhan. Keuntungan yang besar menjadi tujuan dari korporasi, hanya saja selalu berbentur dengan kondisi suatu negara yang berbeda. Kebutuhan negara dengan kondisi kebijakan yang seringkali mempersulit dunia bisnis, membuat pelaku bisnis yaitu korporasi melakukan tindakan tidak jujur bahkan melanggar hukum asalkan mendapat keuntungan. Kondisi lain yang mendukung dilakukan korporasi adalah kondisi konsumen atau masyarakat yang belum memahami dengan benar hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh korporasi. Jadi contohnya, konsumen berhak atas kemasan produk yang baik dan sehat. Korporasi bisa melakukan modifikasi terhadap kemasan produk yang ada dengan menekan tampilan yang menarik, tetapi mengesampingkan ketahanan kemasan produk. Konsumen sendiri ternyata tidak keberatan terhadap kemasan tersebut, bahkan semakin membeli produk tersebut. Keadaan inilah yang mempengaruhi korporasi semakin melakukan kejahatan korporasi. Lalu yang ketiga adalah sistem penegakan hukum yang tidak efektif. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan korporasi terkait sistem penegakan hukum antara lain pidana yang ringan, kurangnya kriminalisasi, stigmatisasi, daya tangkal, reaksi masyarakat atau konsumen yang pasif, dan kondisi lainnya. Peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan peraturan yang tegas dan efektif dalam penanggulangan kejahatan korporasi akan berakibat pada kejahatan yang terulang kembali. Itu Vidya. Gimana? Baik, terima kasih kelompok. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Maria Clareta, apa perbedaan tanggung jawab filantropis dan tanggung jawab etis? Tanggung jawab filantropis itu kan bentuknya seperti sumbangan, pembangunan fasilitas. Nah, itu masyarakat tuh menginginkan dan mengharapkan bisnis untuk melakukan itu. Tetapi jika perusahaan tidak melakukan, maka perusahaan itu tidak dianggap sebagai perusahaan yang tidak etis. Nah, jadi bedanya itu tanggung jawab etis itu diharapkan. Nah, sedangkan yang tanggung jawab filantropis itu sifatnya sukarela. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah, terima kasih kelompok. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anita, yaitu apa saja ruang lingkup kejahatan korporasi. Kalau menurut kami terdapat 3. Yang pertama ada crime for corporation, yaitu pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit. Kemudian yang kedua ada criminal corporation, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan saja. Kemudian yang ketiga ada crime against corporation, yaitu kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi yang dalam hal ini yang menjadi korbannya itu korporasi sendiri. Bagaimana Anita? Oh, baik, terima kasih. Kemudian kita akan membuka sesi pertanyaan yang ketiga. Ada Cetan Yemima. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tanya Bintang Jaya dengan bilangan 34. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menilai CSR yang dilakukan oleh perusahaan? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada Irene Veronica. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Irene Veronica dengan NIM
12.1914 ingin bertanya, apa alasan korporasi menjadi subjek hukum? Terima kasih. Kemudian Samuel. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samuel Karisma Winata dengan NIM 12.1921. Saya ingin bertanya kepada kelompok, selain organized crime yang ada di contoh kasus, apakah ada kejahatan korporasi yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan berdiskusi sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari C5. Untuk menilai CSR yang dilakukan oleh perusahaan, itu ada namanya Index KRI atau Global Reporting Initiative. Nah, KRI itu jadi standar pelaporan berkelanjutan. Di dalam KRI itu ada kategorinya masing-masing, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, tiap kategori itu ada indikator-indikatornya. Indikatornya itu yang jadi dasar penilaiannya CSR yang dilakukan perusahaan itu sudah baik atau belum. Untuk KRI yang terbaru itu KRI yang keempat, tahun terbitnya kalau nggak salah tahun 2013. Apakah sudah menjawab, Cik? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Irene. Apa alasan korporasi menjadi subjek hukum? Dalam masyarakat modern, peranan korporasi itu sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan tersebut. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemerintah itu berupaya untuk mengatur korporasi sebagai subjek hukum dalam berhubungan dengan masyarakat dan korporasi lainnya. Bagaimana, Irene? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sam. Pertanyaannya adalah, selain organized crime yang ada di contoh kasus, apakah ada kejahatan korporasi yang lain? Jawabannya ada. Yang pertama yaitu transactional crime, adalah kelompok terorganisir yang tujuannya mendapat uang baik secara legal maupun ilegal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan dengan resiko sedikit mungkin. Jadi biasanya transactional crime itu dilakukan antar negara. Lalu yang kedua ada kejahatan korporasi yang disebut dengan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Secara umum mengacu kepada kejahatan yang dimotivasi secara finansial dan biasanya dilakukan oleh para profesional dalam bidang bisnis dan aparat pemerintah. Kasus-kasus kejahatan kerah putih
sulit dilacak karena biasanya dilakukan pejabat yang mempunyai kekuasaan, memiliki kuasa untuk memproduksi hukum, dan berperan dalam membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih atau white collar crime juga sangat sulit disentuh oleh hukum karena terjadi dalam suatu lingkungan yang tertutup. Begitu, Sam. Bagaimana? Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, sesi 3 sudah berakhir dan kita akan mulai dengan sesi 4. Yang pertama ada Henvita. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Henvita dengan NIM 1219-113. Saya ingin bertanya kepada kelompok, sanksi hukum pidana apa yang dapat diterapkan pada korporasi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua ada Cemilinia. Baik, terima kasih kelompok. Saya Milinia Amanda dengan NIM belakang 45. Saya ingin bertanya, coba jelaskan kembali apa manfaat bagi perusahaan manfaat apa yang didapat perusahaan jika melakukan CSR ya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada Valentitan Febio. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Valentitan dengan NIM 1219-125 ingin bertanya, tantangan apa yang dihadapi untuk bisa mewujudkan CSR yang benar? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan berdiskusi sebentar.
Baik, saya akan jawab pertanyaan dari C. Mili. Apa manfaat yang dirasakan perusahaan ketika melakukan CSR? Jadi, perusahaan itu meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, kemudian meningkatkan akuntabilitas, asesmen, dan komunitas investasi, kemudian mendorong komitmen karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai, menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas, serta mempertinggi reputasi dan corporate branding. Apakah sudah bisa menjawab, C? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari dalam, yaitu tantangan apa yang dihadapi untuk mewujudkan CSR yang benar. Jadi tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan CSR yang benar, yang pertama adalah sebagian besar perusahaan dan pemangku kepentingan di Indonesia belum memiliki pemahaman atas CSR yang sesuai dengan definisi CSR arus utama atau sebagai yang dipahami dengan level global. Lalu yang kedua ada transisi menuju CSR yang strategik. Lalu yang ketiga, kepentingan politisi dan birokrat atas nama dana CSR. Hal ini mengakibatkan banyak regulasi tentang CSR tidak ditunjukkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melainkan untuk kepentingan diri dan golongannya. Lalu yang keempat, masih terlampau sedikit jumlah kelompok masyarakat sipil, terutama LSM, yang memiliki ideologi, pengetahuan, dan keterampilan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan CSR-nya. Sehingga perusahaan banyak memilih untuk bekerja sama dengan LSM asing atau universitas. Yang kelima, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang memandang CSR sekedar sebagai donasi. Yang keenam, CSR washing atau penunggangan CSR untuk kepentingan pengelabuan citra banyak dilakukan agar dengan segera perusahaan mendapat citra yang baik. Lalu yang ketujuh, terakhir, sebagian besar media massa belum memiliki pemahaman yang benar atas CSR. Di satu sisi, media massa mau tampil kritis terhadap perusahaan. Di sisi lain, mengharapkan perusahaan mengiklankan CSR mereka tanpa peduli apakah kandungan informasinya benar dan berimbang. Bagaimana, Valen? Baik, terima kasih Kak, sudah jelas. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Henvita, yaitu sanksi hukum pidana apa yang dapat diterapkan pada korporasi. Sanksi pidana korporasi itu terdiri dari pidana pokok berupa denda atau pidana tambahan seperti uang pengganti, penutupan perusahaan, ganti rugi, dan restitusi. Tetapi jumlah besaran denda atau pidana tambahan itu tergantung pada UU-nya juga. Bagaimana, Henvita? Iya, sudah menjawab sih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari sesi pertanyaan untuk kelompok kami. Kami akan menutup presentasi pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kami akan kembalikan kepada Pak Daniel. Ya, terima kasih kelompok untuk presentasinya. Cukup baik, cukup menarik, banyak perhatian ya, karena kemudian ada banyak pertanyaan. Tapi pertanyaannya kemudian saya nggak tahu kenapa ini selalu kegiring ke arahnya CSR. Awal-awal ngomongin sustainable reporting, di belakang-belakang kok lebih banyak tentang CSR saja. Padahal kita tahu kalau yang namanya tanggung jawab korporasi itu kan minimal ada 3 ya. Ada CSR, terus kemudian lingkungan itu CER, Corporate Environmental Responsibility, dan kemudian Corporate Financial Responsibility. Saya juga ya katakanlah seperti itu sih. Dan juga penjelasan dari siapa tadi, dari Isabella ya, yang bahwa kemudian sustainable kemudian triple bottom line itu saya baru tahu gitu ya, bahwa kemudian ternyata profit bisa di tengah ya. Setahu saya sih yang aslinya Elkington itu bilang bahwa people and planet before profit. Jadi CSR, CER dan baru profit itu atau
Yang ekonomik itu di belakang sendiri. Nah, pada umumnya kemudian teori CSR yang lebih katakanlah lebih berpihak pada korporasi itu malah di depan. Jadi CFR financial responsibility, baru kemudian social responsibility kedua, yang di belakang terakhir sendiri itu baru environmental responsibility. Nah, itu pertarungan teorinya, tapi pertama kali yang muncul itu yang namanya Elkington itu mengatakan bahwa people and planet before profit. Jadi profit itu di belakang karena dia adalah impact. Ya, ngomongnya seperti itu sih. Harusnya dia ngomong seperti itu, tapi bahwa kemudian pihak perusahaan membalik yang penting di depan itu adalah profit seperti teori dan itu yang kemudian triple bottom line itu dilawan dengan teori yang piramid itu, bahwa yang pertama itu ya perusahaan cari profit dong, baru kemudian meningkat ke atas gitu ya. Jadi dimulai dari kemudian hukumnya, legalnya, baru kemudian ngomongin etikalnya, dan kemudian yang keempat yang terakhir sendiri, ujung sendiri di atas itu adalah filantropi, tujuannya kayak begitu. Tapi kalau kemudian kita merujuk pada peraturan dan perundangan, apa yang terjadi? Ternyata seperti kemudian laporan keuangan kita menggunakan sustainable reporting itu, ternyata profit itu malah di belakang. Laporan yang di awal itu, yang di depan corporate social responsibility, baru kemudian environmental responsibility, baru kemudian economic sustainability. Jadi balik lagi bahwa kemudian GRI secara internasional pun menyatakan bahwa yang terpenting itu adalah sosial dan environmental, baru ngomongin profitnya. Karena profit itu kalau value kita sudah dapatkan, kalau benefit itu sudah kita berikan, profit itu akan datang sendirinya. Kalau kita kemudian mendahulukan profit, maka belum tentu benefit itu akan tercapai. Ya profit sekedar profit saja. Nah, itu yang pemahaman umum tentang korporasi dan tanggung jawabnya ya, atau tanggung jawab korporasi. Nah, itu perkembangannya. Tapi apa yang disampaikan kelompok ini tadi sebenarnya sudah membantu cukup banyak tentang pemahaman. Kalau memang ingin detailnya, terus kemudian perkuliahannya lebih lanjut, ada perkuliahannya khusus, itu tentang akuntansi berkelanjutan atau sustainable accounting ya, di semester 7 yang kebetulan pada tahun ini kan mata kuliah pilihan ya. Saya kurang ngerti itu, padahal SAK-nya sudah mengatakan itu wajib gitu ya, yang namanya sustainable reporting, tapi di kita masih belum menjadi sesuatu yang wajib, menjadi mata kuliah pilihan. Dan kemudian oleh ini yang teman-temannya Thalia dan Willinia ini ternyata tidak dipilih, hanya 2 orang yang memilih kuliah itu. Ya nggak apa-apa sih, karena belum menjadi pikiran ya bagi kawan-kawan yang ada di prodi dan ada yang mahasiswa pada umumnya. Padahal kita tahu sustainable reporting itu sudah wajib sejak tahun 2018. SAK 2018 itu menyatakan wajib, harus laporan keuangan itu wajib menggunakan sustainability reporting yang merujuk pada GRI 4.0. Ya, sebelumnya itu yang voluntary itu 3.2. Nah, sekarang sudah pakai GRI 4.0 yang sifatnya wajib. Ya, mungkin nanti kita akan perkembangan lebih lanjut, itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya wajib ya. Oke, nah kelompok ini mengawalinya dengan saya kemudian membahas. Oke, kalau yang dari materi kebetulan saya nggak tahu kenapa lambat banget. Ini baru kebuka ini. Dari tadi saya awal perkuliahan itu sudah saya buka, saya download menggunakan OA. Terus kemudian kenapa baru terbuka sekarang? Jadi saya masih hanya sempat membaca tulisan kata pengantar gitu ya.
Tapi di kata pengantar ini saya juga tertawa gitu, pengen tertawa. Ini kelompok ini menulisnya di makalah ini, kata pengantar ya di paragraf pertama, makalah ini ditulis sebagai salah satu syarat memperoleh nilai kuis besar pada mata kuliah pengauditan 1. Ya nanti saya kasih nilainya di pengauditan 1 ya, tidak pada etika bisnis dan profesi. Ya, artinya harus lebih berhati-hatilah kita ya, jangan sampai kemudian kata pengantarnya itu pengauditan 1 padahal kita kuliahnya etika bisnis dan profesi. Tapi di bawahnya sudah benar. Nama saya terus kemudian selaku dosen pembimbing mata kuliah etika bisnis dan profesi. Tapi yang di atasnya mungkin silep mate ya. Kenapa kok kemudian ada yang terlewatkan? Oke. Nah, saya membahas kemudian apa yang seharusnya dibahas oleh kelompok ini, dan bahwa sebenarnya kelompok ini menyajikannya sudah benar karena berangkat dari apa? Dari sebenarnya landasan teoretisnya. Nah, landasan teoretisnya itu sudah betul bahwa tanggung jawab korporasi ini apa sih gitu ya? Apa, siapa, dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian ke bawahnya mengapa? Nah, mengapa? Kelompok ini juga sudah baik bahwa kemudian ini loh secara teori, yang namanya landasan teori kan membahas teorinya, bahwa landasan teorinya jelas, ada teori stakeholder, ada orang-orang yang berkepentingan terhadap kondisi korporasi pada umumnya. Siapa? Tentu ada. Dan kemudian kelompok ini sudah baik juga membaginya pada stakeholder internal dan eksternal. Ya, internal itu siapa? Internal tentu saja mereka yang terlibat langsung di dalam perusahaan, baik itu pemegang saham. Nah, pemegang saham kan butuhnya nilai perusahaannya bertambah, value-nya itu naik. Nah, kemudian manajemen berhubungan dengan kebutuhan mereka terhadap kinerja perusahaan. Ada kemudian yang terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan yang namanya karyawan. Karyawan butuh kepastian, butuh going concern, butuh perhatian dari perusahaan terhadap kenyamanan dia bekerja, terus kemudian gaji, upah, dan sebagainya yang sesuai. Nah, yang ini banyak kasus kan kemudian seperti itu bisa sebenarnya kelompok ini sayang tidak membahas sebagai salah satu contoh ya, hanya kemudian PT Natural Persada dan Unilever. Saya nggak tahu nanti kelompok ini siapa yang akan ketikan, harusnya 3 ya. Tapi kalau ini kan baru Natural Persada dan Unilever, nanti satu yang belum dapat untuk etika bisnis dan profesi. Nah, sebenarnya yang saya kasihkan contohnya ini seperti pertanyaannya siapa ya tadi, dari Samuel ya, contoh-contoh kasus lain. Contoh kasus Natural Persada ini kan urusannya dengan tambang, tentu saja dia terkait bagaimana perusakan alam. Jadi akan berhadapan dengan resiko perusakan alam, dan kemudian masyarakat sekitar ya yang akan dirugikan. Unilever, contoh-contoh baiknya yang disampaikan oleh kelompok ini bagaimana CSR-nya. Nah, ada satu lagi kalau ingin ada perusahaan besar lain yang bisa dijadikan contoh. Contohnya adalah produsen dari es krim IC, IC itu ternyata apa yang dari Korea itu produknya itu ya, produknya itu kan dari Korea gitu ya. IC ya, juga IC ya, es krimnya itu. Nah, ternyata IC itu dia melanggar banyak terkait dengan karyawan. Nah, ini contoh saya bagaimana kemudian karyawannya, produknya kan murah, enak, baik, cepat lagi ya, diterima oleh masyarakat sebagai produk es krim yang enak, murah, dan menyebar kemana-mana gitu ya. Bahkan pernah menjadi waktu wisuda, waktu kita masih boleh tatap muka itu pernah 2 kali mereka menjadi ini sponsor, jadi buka stand di sini, ya, jadi sponsor, buka stand di sini.
Jadi saya dapat banyak itu ya, dibagi-bagi ya. Ya karena es krim berurusan dengan ini masalah kesehatan saya nggak bisa bawa gitu, nggak bisa bawa banyak, hanya ngicipin 1, 2 gitu ya. Dan kemudian yang lebih banyak menikmati direktorat ya, karena dibawa direktorat itu sisa-sisa es krimnya. Mungkin Mbak Kak Eca juga merasakan itu, menikmati ya di sana ya, pesta es krim di atas gitu ya. Iya Pak, Nah, dibawa ke rektorat juga itu Pak. Nah, iya makanya kan dibawa rektorat kan, di sini sisanya banyak kan, ya kan Iya. nggak bisa dimakan. Kalau mau dibawa pulang kan nyunyut gitu ya, Betul, apa Pak. nyunyut itu mencair kan, Mencair, akhirnya Pak, dibawa dibawa di rektorat dan kemudian jadi pesta di rektorat itu, icip-icipnya kemudian saya lihat itu kan rasa ini, rasa itu, jenis ini, ya ampun. Ya kalau saya berurusan dengan kesehatan, kalau saya boleh kayak zaman saya belum berurusan dengan gula darah gitu ya, mungkin makan es krim juga bisa banyak gitu ya, bisa 4, bisa 5. Nah, IC itu ternyata kabar-kabar terakhir itu perusahaan yang sangat eksploitatif terhadap karyawannya. Gaji dia sebenarnya nggak ada masalah, tapi kemudian karyawan ini dituntut untuk bekerja sangat sangat ketat gitu. Jadi kemudian ada karyawan yang ingin mengajukan cuti hamil, itu tidak diizinkan kalau tidak kemudian ngepres sampai dia, padahal kan harusnya jatah cuti hamil itu 3 bulan gitu ya. Kan terserah mereka kemudian katakanlah 1 bulan di rumah kan gitu ya. Terus kemudian 1 bulan ya, 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Nah, itu tidak boleh. Mereka boleh bisa mengajukan itu sampai mendekati hari H. Jadi baru kemudian kalau kemudian kurang seminggu mau melahirkan, enaknya kalau sudah ketubannya pecah, sudah bukaan 5 gitu baru boleh cuti. Terus kemudian cutinya juga tidak 3 bulan. Ya karena mereka kemudian bilangnya loh, kalau di Korea lo nggak sampai 3 bulan, ya iyalah Korea rumah sakitnya bagus, keluar orang 1 bulan sudah sehat. Terus kemudian masalah ASI kan di sana ya ada yang lain ya. ASI itu kan bisa dipompa, terus kemudian dimasukkan freezer, terus kemudian dibawa pulang untuk dikasihkan anaknya bisa gitu kata mereka ya, karena kemudian pabrik es krim. Nah kalau di kita kan nggak ASI eksklusif kan, orang tua itu harus memberikan ASI-nya langsung gitu ya. Itu kemudian tidak diterima gitu sebagai alasan, padahal undang-undang kita menyatakan seperti itu. Terus kemudian cuti haid juga tidak boleh dilakukan. Terus kemudian bagi mereka shift pagi, siang, sore, malam 3 shift itu nggak ada bedanya. Sehingga malam itu ya siapapun yang kena shift 3 itu, baik itu karyawan perempuan, mau lagi haid, mau lagi hamil, kalau mereka waktunya kerja ya harus masuk kerja. Sehingga IC banyak mendapatkan demo karena apa? Mereka menggunakan logika mereka yang ada di Korea, tapi mereka tidak kemudian menggunakan logika hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu kan pelanggaran berat, sehingga kemudian di demo habis-habisan, dipecatin karyawannya, berurusan dengan pemerintah dan sebagainya, diharuskan menerima lagi dan sebagainya. Jadi banyak kasusnya sampai hari ini. Jadi mereka membandingkan tenaga kerja kita itu seperti tenaga kerja di Korea gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah gitu ya. Bahwa kemudian kan budaya kan harus diikuti. Etika bisnis dan profesi itu mengikuti budaya setempat, mengikuti undang-undang setempat, mengikuti peraturan hukum setempat. Nah, itu banyak ditabraki, dilanggar oleh perusahaan-perusahaan IC terutama ya. Nah, itu pemahaman terhadap budaya setempat itu penting. Nah, itu kenapa stakeholder itu kemudian jadi dirugikan, konsumen tidak dirugikan, tapi karyawannya ternyata banyak dirugikan karena dia tidak bisa memenuhi kaidah hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu kemudian bisa jadi bumerang. Ternyata kemudian produk IC kan banyak kemudian dipetisikan untuk diboikot, disebar oleh banyak orang bahwa kemudian dia adalah produk yang tidak ramah terhadap karyawan. Dia ramah terhadap konsumen tapi tidak ramah terhadap karyawan, eksploitatif gitu ya. Nah, itu kemudian kan bisa jadi masalah. Nah, stakeholder ini kan orang-orang yang berkepentingan. Nah, kemudian kalau
ada vendor Indonesia, vendor mungkin ada beberapa kasus, tapi tidak terlalu banyak. Karena kita adalah negara yang lebih banyak kita itu produsen bahan bakunya ya, jadi vendornya memang kita sendiri. Kecuali untuk produk-produk yang bahan bakunya itu ekspor. Nah, di lain pihak ada kemudian yang konsumen eksternal. Nah, konsumen ini kan konsumen itu sebagai stakeholder eksternal. Nah, kemudian bagaimana perlindungannya dan sebagainya itu kan ada namanya Yayasan Perlindungan Konsumen. Nah, yang kemudian kasus-kasusnya kan berurusan dengan perlindungan konsumen. Tapi kan konsumen Indonesia itu kan tidak seribet atau sekritis orang-orang yang ada di Barat. Ya kalau kita kan alah mek ngene ae enggak popo wis gitu kan. Alah mek titik gitu. Katakanlah kita ada produk makanan, Anda beli gitu katakanlah ke entah itu kalau KFC dan sebagainya standarnya sudah jelas ya. Katakanlah Anda beli ke warung gitu ya, terus kemudian ada rambutnya, tukang masaknya itu tertinggal begitu. Yang apa di saat Anda masak, sudah makan atau duduk gitu ya, terus kemudian ada rambutnya, tukang duduknya itu ada di makanan Anda, kan Anda paling, ini apa? Anda pinggirkan, Anda terus makan kan? Itu kalau katakanlah di Amerika, di Eropa bisa tutup itu. Karena kemudian itu Anda bisa tuntut sebagai konsumen bahwa kemudian duk-duk itu kemudian ternyata tidak menjaga higienitasnya dengan makanan yang masih terkontaminasi dengan yang bukan makanan. Dalam hal ini adalah rambutnya si tukang masaknya. Itu bisa dituntut, dibawa pengadilan, kena denda, tutup lagi perusahaannya, pabriknya gitu atau rumah makannya. Nah, Anda jangankan kelasnya duk-duk gitu ya, yang Anda pikir alah beli 10.000 aja kok rewel gitu ya. Anda kemudian naik katakanlah sampai ke restoran yang agak bagus katakanlah gitu ya. Kalau kelihatan kayak begitu pasti Anda masih masih memaklumi. Tapi tidak kemudian di Barat perlindungan konsumen itu sangat ketat. Nah, kalau kita kan perlindungan konsumen itu kita itu yang penting apa? Kita itu sukanya yang murah, meriah dan bahagia kan? Bukan murah, meriah, sehat, tapi murah, meriah dan bikin bahagia gitu ya. Nah, itu yang logika berpikir yang memang agak berbeda bagaimana perlindungan konsumen kita dengan di Barat. Kalau perlindungan konsumen yang lain, katakanlah terhadap produk yang basi dan sebagainya, malah bukan Yayasan Perlindungan Konsumen kan yang bergerak, tapi kan kemudian karena operasi-operasi yang dilakukan oleh BP POM dan sebagainya ya, oleh Dinas Kesehatan Daerah saat kemudian itu pun juga berkala, nggak tiap bulan, tapi kalau kemudian dilakukannya saat menjelang hari raya, menjelang Natal tahun baru ya, kemudian masuk ke swalayan dan sebagainya. Oh ternyata swalayan itu banyak yang kemudian produk-produknya kedaluarsa kayak begitu. Itu kan kita kan kemudian ya sudah disita, dimusnahkan. Itu kalau kemudian terjadinya di Barat, di Amerika, di Eropa, itu pasti ditutup toko itu. Kalau kita kan ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kan yang bahwa kan jangan kan yang gitu yang kedaluarsa saja masih kedaluarsanya 2 hari lagi, masih 1 minggu nggak apa-apa kok, ini kan makanan berpengawet gitu kan, bahkan ada yang 2 bulan 3 bulan gitu ya, itu bagi kita masih biasa aja. Oke, nah bahkan ini cerita yang lain ya, bahkan teman saya waktu itu berurusan dengan notaris ya, notaris yang tahu hukum, tahu peraturan, terus kemudian notarisnya itu ada makanan, bukan makanan kaleng ya, makanan ini ya, berkemasan gitu, yang kemudian teman saya menikmati aja karena disuguhkan gitu di ruang tamu, terus kemudian teman saya mengambil gitu ya, kok rasanya agak tengi, agak nggak enak gitu ya, agak berjamurnya bukan lagi putih ya, sudah yang warna hijau gitu. Terus kemudian dilihat oleh teman saya, ya ampun, kedaluarsanya itu sudah 3 bulan. Jadi sisa-sisa hari raya itu masih disajikan gitu ya, dianggapnya tuh. Kalau padahal itu notaris yang orang yang ngerti hukum, yang tahu hukum, bahwa kemudian nggak boleh, bahwa itu tetap aja disajikan. Nah teman saya kan santai aja, kemudian terus saya tanya, Mas gimana, tetap dimakan? Ya dimakan Pak, kita lapar. Ya ampun, ya ternyata kan tetap aja gitu ya, konsumen kita itu
tidak melindungi dirinya sendiri. Kalau sakit baru nanti saya tuntut, wong saya butuhnya lapar. Jadi kita itu lebih takut lapar daripada mati gitu ya. Nah, perlindungan konsumen itu kan urusannya dengan makanan dan sebagainya itu adalah dengan makanan minuman. Nah, contoh yang lain seperti Unilever itu hari-hari ini Unilever dan beberapa produk yang lain itu kalau tadi kan dapat ya sebagai program kali bersih, Prokasi waktu itu di Surabaya dan kemudian di Jakarta, tapi yang di Jakarta gagal, belum sampai berhasil. Prokasinya, sungainya belum bagus. Tapi kalau teman-teman yang lain, Ekoton itu Ekoton itu sebuah organisasi di Surabaya perlindungan yang bergerak di penelitian dan perlindungan sungai itu mengatakan bahwa ada kemudian produk dia kemudian mencari penyebab pencemar sungai, sampah-sampah yang ada di sungai, khususnya sampah botol plastik karena mereka perhatiannya ke mikroplastiknya. Nah, itu kemudian dia membuat list produk apa dan dari perusahaan mana yang sebagai pencemar paling besar di kota Surabaya dan kemudian sekarang sudah bergerak di Jawa Timur, sudah masuk Malang, sudah kemudian mendata di Malang, sudah ada di Gresik, di Mojokerto. Nah, itu yang sudah mulai. Nah, itu Ekoton itu kemudian membuat museum sampah gitu dan kemudian perusahaan-perusahaannya dia list dan dia buat, dia laporkan sesuai dengan temuan. Dan salah satu yang paling banyak kemudian yang masuk ke limbah itu adalah Unilever ya, yang menjadi sampah gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya apakah salah perusahaannya? Tidak, salah kita yang masyarakat kita bahwa kemudian kita tidak kemudian menaruh sampah plastik. Pemerintah padahal sudah kampanye juga sampah plastik itu kan dimasukkan ke bank sampah ya. Ya, kalau ingin belajar Anda bisa ke rumah saya gitu ya. Ke rumah saya itu saya buang sampah kurang lebih ya paling cepat itu 1 bulan sekali saya membuang sampah. Jadi di rumah saya itu sampah itu yang untuk yang solid waste, sampah yang seperti kertas, plastik dan sebagainya itu pasti akan terkumpul dan akan saya bawa ke bank sampah. Dan kemudian dulu 1 bulan sekali ke bank sampah, sekarang sudah 1 bulan itu dalam 1 tahun mungkin 2-3 kali saya ke bank sampah. Walaupun mantan ya, padahal saya mantan pengurus dan pernah menjadi kader terbaik bank sampah ya. Karena kampanye, bukan saya ngumpulin sampahnya, karena kemudian saya kampanye ke sekolah-sekolah gitu ya. Dan kemudian sampah organiknya itu kemudian tidak saya buang, itu kemudian saya buat ini ya untuk komposting dan takakura. Di rumah itu ada. Jadi di rumah itu juga hari ini saya lagi bersih-bersih gulma, jadi di rumah itu seperti rumahnya Jumanji. Padahal rumah saya kasih nama Omah Cemeng karena di rumah pelihara banyak kucing ya. Sekarang tinggal 12. Terakhir dulu pernah paling banyak itu 22 kucing. Kalau ada yang punya Maine Coon silahkan, saya ingin cari lagi karena Maine Coon saya mati ya, saya ingin pelihara Maine Coon lagi. Kalau yang lain silahkan, saya tidak membeli, tapi kemudian saling sharing ya. Tapi kalau sekarang di rumah itu pasti sulit keluarnya karena pasti nggak boleh oleh anak saya. Nah, itu semua kayak begitu. Jadi rumah kayak Jumanji itu rambatan sampai ke atas garasi itu penuh di atasnya carport saya itu ya jadi kayak banyak pepohonan gitu dan semuanya itu berguna gitu ya. Ada yang bisa untuk sayur, untuk obat dan sebagainya. Nah, itu aktivitas pribadi ya. Katakanlah kemudian ini Unilever ini yang salah apa? Karena kita kemudian enaknya aja membuang bungkus habis nyuci baju dan sebagainya itu ya sudah deterjennya dibiarkan di sungai atau kita letakkan di sungai, tidak kita buang pada tempatnya. Karena apa? Untuk kawan-kawan itu, kecuali Mbak Eca ya, Mbak Eca nggak boleh gitu ya. Kawan-kawan itu masih punya prinsip, buanglah apa yang dibuang pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Itu ya prinsipnya, kan masih pegang itu kan prinsipnya ya. Kalau mantan masih menjadi mantan terindah kan ya nggak akan jadi mantan gitu ya. Makanya buanglah mantan pada tempatnya, itu yang benar. Ya, kalau sampah buanglah ya memang buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mantan itu sama dengan sampah.
Jadi tolong kalau punya mantan jangan dijaga. Nah, sampah itu kan juga mantan gitu ya, mantan yang pernah kita pakai gitu ya. Jadi jangan disimpan terlalu lama. Oke, itu agak OT-nya ya. Nah, itu yang bisa sudah dengan baik dijelaskan oleh kelompok ini stakeholder. Nah, kemudian teori yang lain apa sih? Nah, teori yang kedua ini mengenai tujuannya sebenarnya, teori legitimasi. Legitimasi itu tujuan. Legitimasi itu apa? Untuk mendapat legitimasi dari masyarakat, mereka harus punya corporate social responsibility dan corporate environmental responsibility. Itu yang keluar legitimasi. Sedangkan yang namanya corporate financial responsibility itu tanggung jawabnya lebih kepada yang ada di dalam. Corporate financial responsibility urusannya dengan apa? Naiknya nilai, naiknya keuntungan, naiknya saham, naiknya kemudian gaji, upah, dan kemudian bonus yang diterima oleh karyawan. Nah, itu yang sifatnya di dalam. Nah, legitimasi di dalam. Nah, sedangkan untuk stakeholder yang di luar, itu akan memberikan legitimasi. Masyarakat itu merasa terlindungi, konsumen merasa terlindungi, terus kemudian lingkungan juga terlindungi, pemerintah juga mendapat bagiannya, ya baik pajak dan sebagainya. Nah, itu jadi legitimasi dapat dibagi dua sebenarnya ya, berdasarkan stakeholdernya. Stakeholdernya yang di dalam itu lebih banyak mendapatkan corporate financial responsibility, terus kemudian social responsibility itu sebagian di dalam, sebagian di luar, khususnya karyawan yang dapat di dalam, sedangkan untuk environmental responsibility itu bagaimana perusahaan memiliki tanggung jawab keluar. Salah satunya adalah tidak membuang limbah sembarangan. Ya. Nah, kelompok ini sebenarnya contoh kasusnya bisa kemudian ditambah dengan IC atau yang lain ya. Kalau bisa jangan ambil kasus dari luar ya, etika bisnis yang ada di dalam kita. Nah, kemudian sebetulnya setelah teori tidak langsung kepada kejahatan korporasi dan kepada contoh kasusnya. Sebetulnya ada yang hilang di kelompok ini. Nanti coba ditambahkan, yaitu secara teori itu ada landasan hukum. Ya, itu nanti bisa ditambahkan di kelompok ini. Akhirnya banyak muncul pertanyaan, dasar hukumnya apa? Walaupun bisa dijawab, tolong dijelaskan. Jadi ada asalnya tadi sudah betul, akhirnya siapa tadi? Entah Isabella kalau nggak salah yang menjelaskan bahwa dasar hukumnya itu ada Undang-Undang 25, kalau nggak Isabella, Jessica kalau nggak salah ya. Nah, itu kemudian dasar hukumnya ada Undang-Undang 25 tahun 2007. Ya. Terus ada sebenarnya Undang-Undang 40 tahun 2007 juga. Nah, kalau yang 25 itu tentang keharusan PT. Terus Undang 40 itu lebih kepada bagaimana corporate social responsibility-nya, ya. 25 tahun 2007, 40 dan Undang-Undang 40 tahun 2007. Terus ada lagi Undang-Undang 32. Ya, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan. Terus kemudian ada banyak lain ya, peraturan pemerintah. Terus kemudian secara operasional perusahaan. Nah, kelompok ini perlu menambahkan apa? Ada yang namanya ISO, International Standard Organization, itu mengeluarkan ada ISO 14.000 tentang environmental management sistem EMS dan EMA dan environmental management accounting. Bagaimana akuntansi dan sistem untuk standar lingkungan bagi perusahaan. Jadi bagaimana kaitannya dengan dengan limbah dan sebagainya. Terus kemudian ada ISO 26.000 tentang apa? Tentang kewajiban CSR, social responsibility-nya. Itu ada di ISO. Itu juga diatur itu bahwa kemudian kalau perusahaan mau masuk ke Eropa, masuk ke Amerika, masuk ke negara-negara maju seperti Jepang, Korea, kalau tidak punya ISO, yang jelas ISO ada banyak ya ISO, yang jelas ini untuk lingkungan itu 14.000 dan kemudian untuk 26.000
untuk corporate social responsibility, kalau nggak ada, jangan pernah berharap perusahaan Anda masih bisa mengirim ekspor ke negara-negara maju itu. Termasuk ada yang namanya Occupational Safety and Health, OSH. Itu terkait dengan K3 dan sebagainya, itu perlindungan karyawan. ISO-nya ada sendiri. Tapi itu kan berbeda ya, nah, kalau mau ditambahkan boleh, tapi yang terpenting itu adalah 2 ISO, ISO tentang EMA dan ISO tentang ISO 26000 tentang Corporate Social Responsibility. Nah, kemudian apalagi kelompok ini sebetulnya kalau kemudian ini karena etika bisnis dan profesi, berarti kan apa? Untuk akuntansi itu ada yang namanya Sustainable Reporting, itu sudah wajib untuk laporan tahun 2018. Ada di SAK itu ya, di SAK, PSAK-nya PSAK 1 tentang bagaimana mengatur kewajiban pelaporan keuangan. Nah, itu harus diketahui juga. Nah, ini belum dimunculkan di kelompok ini. Jadi harus ditambahkan itu ya. 1, tanggung jawab korporasi. Nah, tanggung jawab korporasi itu ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab lingkungan, dan tanggung jawab profit. Jadi tanggung jawab korporasi itu tidak hanya CSR, tapi juga ada CER dan ada CFR ya. Itu di 2.1 itu di bawahnya 2.11, 2.112, 2.13 itu tanggung jawab perusahaan itu terdiri dari 3 ya, triple bottom line. Ya, tanggung jawab korporasi itu kan teorinya yang di atas itu tanggung jawab korporasi itu triple bottom line. Nah, triple bottom line itu ada 3 itu. Sehingga kemudian di 2.2 itu urusannya dengan teori-teori yang mendasari. Ada teori bottom line, triple bottom line, teori stakeholder, dan teori legitimasi ya. 2.3 itu undang-undang dan peraturan. Undang-undang peraturannya itu berarti apa? Dari Undang-Undang 25 dan Undang-Undang 40 tahun 2007 serta 32 tahun 2009, terus peraturan pemerintah yang lain, terus kemudian baru kita ngomongin yang standar secara internasional. Itu ada ISO 14.000, 26.000, itu yang kedua. Terus kemudian standar yang kita sendiri punya yang namanya standar pelaporan wajib dari SAK ya, Sustainable Reporting, yang isinya adalah merujuk dari GRI, itu di 2.3 ya, nanti diperhatikan ya. Terus kemudian 2.4 baru kemudian bicara tentang implementasinya. Implementasinya itu apa? Kejahatan korporasi, jenis-jenisnya dan sebagainya, seperti yang ditanya beberapa yang ada di Anita JG gitu ya. Terus kemudian video kan mentah salah tuh. Baru kemudian studi kasusnya. Nah, studi kasusnya ini kebetulan ada 2, tolong ditambahkan 1. Ya, saya rekomendasikan PTIC. Di mana yang 2 ini kan kaitannya perlindungan terhadap konsumen ya, perlindungan terhadap masyarakat ya, yang banyak dilakukan Unilever pada konsumen, sedangkan dan masyarakat serta lingkungan. Nah, ini yang IC ini dalam tanda petik melakukan kejahatan korporasi karena dia tidak mematuhi peraturan dan perundangan yang jelas salah satu yang harus dilindungi. Jadi bisa ditambahkan itu. Nah, kemudian dibahas dan kemudian pada simpulan dan rekomendasi itu yang bisa ditambahkan di kelompok ini ya. Jadi contoh kasus ya, contoh kasus yang IC gitu ya. Kalau di Indonesia ada banyak sebenarnya. Nah, kemudian 2.4 tadi ya untuk implementasi. Nah, 2.5 itu kemudian bagaimana terus kemudian mengenai penilaian dan pengawasan di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jelas bahwa kemudian sustainability reporting itu harus diaudit. Ya,
diaudit SR itu auditannya itu tentu saja pada yang namanya laporan tahunan. Laporan tahunan ini memunculkan auditnya apa? Laporan going concern. Nah, bahwa perusahaan tidak kemudian lagi menghadapi masalah hukum dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana mengawasi menilainya lagi? Ada kemudian dengan GRI ya yang sudah dijelaskan oleh kelompok ini tadi ya, itu bisa ditambahkan di 2.5. Terus kemudian kelompok ini kan tadi mengatakan cuma GRI ya, indeks GRI. Padahal kita sebenarnya di pasar modal itu ada namanya indeks Sri Kehati. Ada penilaian tertentu untuk perusahaan-perusahaan yang mematuhi peraturan perundangan terkait dengan sustainable and responsible investment. Makanya SRI, Sri Kehati, itu depannya Sri itu adalah sustainable and responsible investment. Kehati karena yang mengeluarkan indeks itu, walaupun di pasar modal indeks itu dikeluarkan oleh yang namanya Yayasan Keanekaragaman Hayati yang didirikan oleh Profesor Dr. Emil Salim ya yang melakukan itu. Nah, gitu ya. Ya kebetulan dapat rezeki ya karena ya, tapi kalau rezeki saya macet karena pandemi ini. Ada beberapa proyek yang kemudian yang saya kerjakan terkait dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati ya. Salah satunya saya nggak bisa berangkat ke Kalimantan karena adanya pandemi. Harusnya di sana melakukan pelatihan mengenai sustainable livelihood approach. Ya itu ya pendanaannya dari instansi dari USAID, kemudian dimasukkan kepada kementerian kita, Kementerian KLHK, kemudian proyeknya ada banyak, yang kebetulan yang saya dapat di Kalimantan Timur, itu kemudian pelaksananya adalah Keanekaragaman Hayati, pelaksananya dalam hal ini pengawasnya, administraturnya, sedangkan untuk pelaksana lapangannya itu kemudian disubkan. Kebetulan ada saya bergabung juga di yayasan mendapatkan itu, sehingga seharusnya berangkat ke Kalimantan. Kebetulan saya pengawas proyeknya ya, jadi cukup 1 bulan sekali ke Kalimantan gitu ya. Yang ada di sana tentu saja ada orang lokal dan kawan-kawan yang dari Malang yang mendampingi. Malang dan Surabaya. Banyak sih Malang, Surabaya, Jogja, Bali ada beberapa, tapi yang ngumpulnya rapat-rapatnya di Malang sini, pelatihannya di Malang. Ya sayang gitu ya, karena pandemi. Oke, tidak jadi jalan. Kalau enggak jalan Anda bahagia. Dalam 1 bulan itu pasti ada 1 minggu kita kosong gitu ya. Karena saya harus jadi pengawas di sana. Oke, nah itu yang itu harus ditunjukkan. Terus kemudian apa? Secara nasional ada namanya ISRA dulu, Indonesian Sustainable Reporting Award. Itu tiap tahun diberikan oleh pemerintah ya, ISRA, Indonesian Sustainable Reporting Award. Jadi penghargaan untuk mereka yang melaksanakan sustainable reporting, melaksanakan laporan berbasis GRI, yang melaporkan 3 hal tadi. Jadi kinerja sosial, kinerja lingkungan, dan kinerja keuangan sebagai impact atau dampak. Ya, itu dimunculkan juga penilaian itu ISRA. Sekarang ISRA itu ada yang untuk Indonesia, ada mereka membuat yang Asian, tingkat Asia. Tingkat Asia jadi ASRA namanya, ASEAN, ASEAN, bukan ASEAN ya, tapi ASEAN, pakai Asia, bukan ASEAN, tapi Asia. Ya, itu menilai perusahaan-perusahaan yang melakukan tapi duluan di Indonesia, di ISRA-nya baru ada ASRA-nya. Nah, ini secara Asia. Jadi perusahaan-perusahaan kita ternyata ada banyak yang bisa masuk ke bersaing untuk mendapatkan penilaian dari secara internasional. Nah, itu nanti dimasukkan ya, ditambahkan. Jadi memang ada beberapa yang kurang yang kemudian jadi seakan-akan nanggung gitu ya, kelompok ini menjelaskan tentang tanggung jawab korporasi. Begitu kira-kira yang bisa saya tambahkan untuk kelompok ini supaya kita semakin tahu ternyata seperti ini ya. Padahal ini belum kita ngomongin pembangunan ekonomi secara keseluruhan yang namanya TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang namanya Sustainable
Development Goals ya. Belum nanti SDGs desa dari 17 jadi 18 di SDGs desa and so on and so on. Ya, nanti kalau ingin tahu, kalau Anda penasaran seperti apa seharusnya perusahaan itu, seharusnya terus kemudian negara mengelola untuk kehidupan yang berkelanjutan, silahkan Anda pilih mata kuliah akuntansi berkelanjutan ya di semester depan untuk yang sekarang semester 5. Yang semester 7 masa mau ambil lagi? Berarti kan semester 9 atau karena munculnya di ganjil ya, pasti nggak mau. Itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang korporasi dan tanggung jawabnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Oke, kalau tidak ada, ya bisa saya cukupkan sampai di sini, karena memang waktu kita cuma 2 SKS.